Ini adalah tokoh utamanya yang bernama Stanley Ipkiss. Stanley adalah pegawai bank Edge City yang terkenal baik, ramah, dan sering menabung. Namun, di sisi lain Stanley adalah seorang pria yang pehul kepada perempuan, yaitu lemah dalam hal percintaan. Mengetahui hal itu, temannya pun mengajak ke sebuah klub yang bernama Koko Bongo untuk mencari gebetan baru. Nah, pasti Stanley lagi asik ngobrol, tiba-tiba muncul wanita cantik ke bank untuk membuat rekening. Stanley pun langsung melayani wanita yang bernama Tina itu. Sambil menunggu, Tina sesekali menggoda Stanley hingga membuatnya salah tingkah. Gara-gara sikap Tina yang agresif itu, Stanley pun sampai mabuk kepayang dan mulai kepincut sama si Tina. Namun tanpa diketahui Stanley, Tina adalah pacar gangster yang bernama Teller. Panggil saja Teller. Tina juga adalah seorang penyanyi di klub Koko Bongo yang ternyata klub itu adalah milik Teller. Mengejutkannya lagi, Tina sebenarnya diperintahkan Teller untuk mencari lemah keamanan bank Edge City itu untuk memuluskan aksi perampokannya. Di saat bersamaan, Teller pun menyusun rencana untuk menjatuhkan bosnya yang bernama Nico. Beberapa waktu kemudian, Stanley pun menemui bengkel tempatnya direparasi. Namun ternyata mobilnya rusak parah sehingga perbaikannya memakan waktu yang cukup lama. Namun karena Stanley duitnya udah nipis banget dan dia juga pengen segera memakai kendaraannya, Stanley akhirnya terpaksa membawa mobil butut yang dipinjamkannya oleh bengkel itu ke klub Koko Bongo. Setibanya di klub Koko Bongo itu, Stanley pun jadi pusat perhatian karena mobilnya yang bobrok. Dan sialnya, Stanley di sana malah dilarang masuk. Namun karena masih nekat masuk, Stanley akhirnya diusir dan dilempar ke kubangan air yang membuat bajunya basah kuyup. Saat penampilan Stanley lagi berantakan, ia kembali bertemu dengan Tina yang juga melihat mobil jeleknya. Seketika itu Stanley harus menanggung malu yang sangat karena malam ini dia gagal karena tampilan buruk di malam itu. Selama pulang dari klub, Stanley dalam keadaan frustasi. Saking kesalnya, Stanley pun akhirnya menendang mobil itu dan ketika masih larut dalam kekecewaan, Stanley tak sengaja menemukan topeng kayu di pinggir sungai. Karena terlihat menarik, akhirnya Stanley membawa topeng itu. Setiba di rumahnya, Stanley bermain dengan Milo, anjing kesayangannya, sambil menonton film kartun. Stanley kemudian menonton sebuah acara yang acaranya membahas tentang sebuah topeng. Hingga dia melihat dan penasaran dengan temuan topengnya tadi. Kemudian Stanley mencoba memakainya. Ia berubah menjadi pria yang sangat berbeda dengan setelan Elvis, penyanyi Amerika tempo jadul. Bukan saja penampilannya, namun dia juga berubah dalam hal ekspresif dan berbicara. Sementara di kantong celananya keluar berbagai macam, dari mulai palu hingga jam beker yang berbunyi sangat keras hingga mengagetkan ibu kosan terkejut. Dengan kagetnya, ibu itu langsung menembak Stanley. Tapi Stanley berhasil kabur lompat dari jendela hingga dia gepeng, namun berkat kekuatan topengnya dia dapat pulih seperti biasa. Gak lama kemudian Stanley diganggu sekelompok preman, dan lucunya Stanley meladeni mereka dengan permainan sulap hingga preman itu kagum saat menontonnya. Dan saat melakukan trik sulap terakhir, Stanley tiba-tiba menembakkan senjata mesin dan membuat komplotan preman itu kocar-kacir. Selanjutnya Stanley juga memporak-porandakan di bengkel mobilnya karena tak kunjung diperbaiki. Menyadari kekuatan topengnya yang luar biasa, Stanley pun sampai berangan-angan untuk menjadi superhero. Namun sebelum mewujudkan itu, Stanley ingin menggunakan topeng itu untuk kepentingan pribadinya dahulu. Keesokan harinya Stanley beranggapan bahwa kejadian semalam memakai topeng itu hanya sebuah mimpi. Tapi faktanya, polisi dan wartawan menyelidiki rumahnya. Stanley akhirnya sadar bahwa kejadian semalam adalah nyata. Sejak saat itu, pria bertopeng pembuat kekacauan dijuluki The Mask oleh masyarakat yang luas. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa The Mask itu adalah Stanley.
Scene berpindah ke bank tempat Stanley bekerja. Dia diwawancari oleh wartawan yang bernama Paddy saat kekecewaan di bengkel. Stanley pun berkomentar bahwa dia tidak tahu menahu tentang kejadian kemarin. Dan di akhir pertemuan mereka, Peggy mengakui bahwa Stanley ini adalah pria idaman yang disukai oleh banyak para wanita karena sikapnya yang baik dan sopan. Mendengar pujian itu, Stanley makin percaya diri untuk mendekati Tina. Namun alih-alih mendekati Tina dengan jati dirinya, Stanley malah memanfaatkan topeng itu untuk mendekatinya. Dan sebelum pergi ke klub Kokobongo, Stanley membawa lari uang sekarung dari hasil curian anak buah teller hingga membuat pencuri itu tertangkap oleh polisi. Tidak lama berselang, Stanley akhirnya datang ke klub Kokobongo dengan mobil mewah hasil uang curiannya itu hingga membuat dia jadi pusat perhatian. Lalu saat masuk, Stanley langsung terpana dengan penampilan Tina yang sangat mempesona. Dan ketika Tina selesai menyanyi, Stanley pun mengajaknya berdansa dengan sangat lihai. Melihat kedekatan mereka, teller langsung marah hingga ia membubarkan pengunjung dengan cara menembaki Stanley. Tapi untungnya Stanley berhasil kabur. Karena di situ ada detektif Smith yang menyelidiki kasus itu, teller lalu melaporkan bahwa perampokan Bank Edge City itu adalah ulah The Mask dan bukan kelompoknya. Setelah itu, detektif Smith menemukan piyama yang pernah dipakai Stanley sewaktu pertama mereka bertemu di kosan Stanley. Keesokan harinya, Smith datang menginterogasi Stanley di kosannya. Sambil berusaha menyembunyikan uang hasil rampokannya, Stanley mengaku piyamanya itu telah dicuri orang. Namun, detektif Smith tidak percaya karena ia sedang fokus mengumpulkan bukti yang kuat untuk membenarkan dugaannya bahwa Stanley adalah The Mask, adalah orang yang sama yang merampok Bank Edge City. Setelah itu, Tyler mengadakan sayembara. Sesiapa yang dapat menangkap The Mask akan diberikan hadiah ribuan dolar. Seiring berjalannya waktu, kepribadian Stanley ini mulai berubah. Semenjak ia memakai topengnya itu, jika kalau dia dimarahi diam, maka kali ini dia berani memarahi balik. Lalu pada saat bank itu diperiksa polisi, Stanley bertemu lagi dengan Tina. Tina membicarakan The Mask pada saat dirinya menari yang membuatnya kagum. Stanley akhirnya mengatakan bahwa dia dan The Mask adalah teman kuliah. Dan yang mengagetkan lagi, Stanley mengaku dirinya adalah guru dansanya si The Mask. Di akhir pembicaraannya, ia berjanji bisa mengabulkan keinginan Tina bertemu dengan The Mask. Karena kebaikan Stanley, Tina pun merasa tersanjung. Lalu ia mencium pipi Stanley. Keesokan harinya, Stanley memeriksakan topengnya ke ahli topeng. Dan kata ahlinya, topeng ini berasal dari abad Skandinavia yang mempresentasikan Loki yang merupakan dewa kekacauan di muka bumi di mitologi Nordik. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Stanley lalu beranggapan bahwa roh Loki lah yang menghuni topeng tersebut dan roh Loki lah yang membuat topeng itu ada kekuatan supernya. Stanley dan Tina akhirnya bertemu di lokasi pertemuan. Sambil menunggu The Mask, mereka pun sempat menikmati pemandangan sunset. Di saat momen romantis ini, Stanley mulai bimbang. Apakah dia harus menjadi dirinya sendiri ataukah harus jadi The Mask untuk mendekati Tina? Namun setelah Tina menagih janjinya, akhirnya Stanley pun pergi bersembunyi untuk merubah menjadi The Mask. Tapi di saat The Mask sibuk menggoda Tina, Detektif Smith dan tim polisi datang untuk menangkap Stanley dan sekarang Detektif Smith mengantongi bukti kuat yang menunjukkan The Mask adalah Stanley. Tapi akhirnya The Mask berhasil kabur dan ketika ia dikepung polisi, The Mask langsung menari heboh hingga menarik perhatian seluruh polisi. Hingga mereka gagal fokus lalu berhasil dimanfaatkan oleh The Mask untuk segera kabur. Di tengah pelariannya, Stanley ditolong oleh Peggy. Mereka lalu mengobrol seputar masa lalu Stanley dan aksinya sebagai The Mask.
Peggy lalu mengatakan orang baik seperti Stanley tidak butuh topeng The Mask itu untuk disukai banyak orang. Karenanya, Peggy menyarankan Stanley agar lebih percaya diri. Namun di saat Stanley tersentuh ucapan Peggy itu, perempuan itu ternyata menjebak Stanley agar bisa ditangkap oleh Teller. Peggy pun hanya bisa meminta maaf dan mengungkapkan bahwa ia terpaksa berbohong demi cuan yang besar untuk melunasi cicilan hutang di Bank Emo. Sontak saja pun Teller merebut topeng ajaibnya dan memakainya. Seketika itu, Teller berubah menjadi penjahat bengis yang lebih berbahaya dari The Mask. Setelah itu anak buahnya mengambil uang hasil rampokan di kosan Stanley. Saat setelah mereka pergi, Milo anjingnya Stanley mengikuti mereka diam-diam dari belakang. Di tengah perjalanan Stanley berhasil melarikan diri, namun sialnya Stanley tertangkap oleh detektif Smith. Saat berada di dalam penjara, Tina datang mengunjungi Stanley. Di situ Tina mengatakan bahwa ia ingin kabur dari Teller. Tina juga mengetahui bahwa Stanley adalah The Mask. Selain itu, Tina juga mengatakan bahwa Stanley adalah orang pertama di hidupnya yang memperlakukannya dengan baik. Karenanya, Tina menganggap Stanley adalah orang spesial baginya. Tapi setelah Tina itu pergi, Stanley melihat Tina dikejar lalu dia ditangkap Teller. Dari situ Stanley mulai memutar otak agar bisa kabur dan menyelamatkan Tina. Usaha Stanley pun berhasil berkat ada Milo yang membebaskannya. Di sisi lain, Teller kini sedang bersiap-siap untuk mengebom acara amal bosnya yaitu di klub Kokobongo. Teller pun berencana menyandra Tina untuk memuluskan aksinya. Sementara itu berbekal info dari Tina langsung gerak cepat menuju Kokobongo. Setibanya di sana Stanley terlibat pertarungan dengan anak buahnya Teller. Lalu di saat Tina berhasil membujuk Teller agar membuka topengnya, langsung menendang topeng itu hingga terlempar jauh. Lucunya topeng ini malah dipakai Milo hingga membuat Milo jadi anjing monster yang membuat anak buah Teller ketakutan. Di saat bersamaan, Stanley dan Teller bertarung hingga keduanya babak belur. Nah, di saat ada kesempatan, Stanley berusaha melepaskan topeng itu dari Milo. Dan seketika itu memakainya dan berubah menjadi The Mask. Tentu saja dalam waktu singkat ia dapat menempuhkan seluruh anak buah Teller hanya dalam permainan tipu muslihat The Mask. Lalu demi menyelamatkan para pengunjung dan Tina, The Mask pun menelan bom itu telan-telan. Di puncak pertarungan itu, Stanley menggunakan kekuatan ajaibnya untuk membuat Teller tersedot saluran air hingga Teller masuk ke dalam. Setelah itu polisi pun tidak jadi menangkap Stanley. Setelah mengetahui Stanley ataupun The Mask ternyata adalah pahlawan yang melindungi masyarakat. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Stanley dan Tina pergi untuk membuang topeng itu. Nah, sebelum membuang topeng yang telah mengubah hidupnya, Stanley bertanya terlebih dahulu apakah Tina nantinya akan mencintai Stanley meskipun ia sudah lagi gak menjadi The Mask yang jauh lebih mempesona darinya. Namun alih-alih dijawab Tina, langsung melempar topeng itu ke sungai dan mencium Stanley dengan sangat mesra. Momen ini pun membuktikan bahwa bukan kehebatan The Mask yang membuat hati Tina luluh, namun dia luluh karena kebaikan dan ketulusan hati Stanley. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil adalah percaya dirilah walaupun kita tidak tahu bahwa penampilan yang apa adanya itu ternyata banyak disukai orang. Karena sesempurna apapun kita, pasti bakal ada kekurangannya. Nah, itu. Segitu dari saya dan minta maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Permios.